Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk Pak Irwan selaku dosen kelas matematika untuk kimia untuk kelas A di semester 2 ini. Perkenalkan, nama saya Anastasia Fania Rahmaningtyas dari kelas Matkim A dengan NIM 23516684 PA 22113. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal UTS semester 2 matkul matematika untuk kimia. Oke, langsung kita mulai aja dari nomor 1. Di nomor 1 dapat diketahui dari CO-nya dapat dibaca bahwa soal ini tuh untuk menguji kemampuan siswa dalam menjelaskan konsep turunan fungsi dua variabel. Nah, gimana sih contoh fungsi dua variabel? Nah, contohnya sudah saya tulis di dalam kertas ini. Contoh fungsi dua variabel itu seperti ini. Fx, y sama dengan x kuadrat plus y. Nah, fungsi variabel itu adalah fungsi yang bergantung atas dua variabel. Ini kalau fungsi dua variabel. Nah, kenapa fungsi itu ada? Nah, di soal itu ditulis. Dari soal kita baca dulu ya soalnya. Diketahui ketinggian gelombang laut bergantung dengan kecepatan angin atau wind speed V dan durasinya duration T. Dituliskan dalam fungsi sebagai H sama dengan F dalam kurung V, T. Artinya ketinggian itu tuh nggak bisa gelombang saja atau kemampuan nggak bisa gelombangnya aja. Kayak misalnya kemampuan berjalan seseorang itu kan bergantung pada kaki kiri dan kaki kanan. Itu tidak mungkin kalau misalnya dia hanya menggunakan kaki kiri atau kaki kanan saja. Itu tidak mungkin. Dan pasti kan susah atau bahkan tidak mungkin. Nah, berarti gelombang itu tuh tidak bisa dinyatakan dalam fungsi satu variabel atau satu hal. Harus dua hal atau dua variabel, yaitu kecepatan dan waktu. Makanya, fungsi untuk mengukur ketinggi gelombang harus bergantung pada dua hal, seperti tadi dibilang, yaitu kecepatan dan waktu. Selanjutnya, kita coba membaca tabel. Dari tabel dapat diketahui kalau yang ke kanan itu untuk melihat kecepatan, dan yang ke bawah itu untuk melihat durasi atau waktu. Yang ke kanan tuh ini untuk melihat kecepatan atau wind speed dalam satuan knots, dan yang ke bawah itu untuk melihat durasi waktu, duration dalam satuan hours. Nah, cara membaca tabel ini tuh sama kayak pas kita membaca tabel perkalian. Misalnya kalau kita ada baca waktunya 5 jam, durationnya 5, dan kecepatannya 10 knots, itu tuh ketinggiannya didapat adalah 2. Nah, tadi kita sudah dapat kesimpulan seperti itu. Kalau kita lihat dari tabel nih, yang paling atas itu saat 10 knots, berapapun jamnya, itu tuh ketinggiannya konstan. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Kita ambil kesimpulan, artinya berapapun waktunya selama kecepatannya tetap 10, akibatnya tingginya tetap. Berapapun waktunya, kalau knots tetap 10, tingginya tetap 2. Kita bisa ambil kesimpulan seperti itu. Ternyata salah, nggak begitu. Tadi itu baru hipotesis. Tapi ternyata saat kecepatannya mulai ditambah dan durasinya ikut bertambah, ternyata ketinggiannya tuh berbeda. Ketika sudah masuk 60 knots dan penambahan tiap beberapa jamnya sudah mulai terlihat jelas. Saat udah 60 knots nih, berapapun jamnya tuh udah nggak sama lagi. Sekarang udah berubah dari 24, naik dari 37, naik dari 47, bahkan perubahannya tuh udah sampai 10. Nah, itu tuh ternyata kesimpulan yang kita ambil tadi saat awal yang kita bilang kalau itu tuh salah. Ternyata yang benar adalah naik, tapi nanti maksudnya kayak saat nilainya besar itu baru terlihat jelas. Kalau dilihat dari grafik seperti ini tuh V, ini tuh T. Jadi V versus T. Tadi tuh awalnya kan konstan. Ternyata pas sudah mulai besar angka knotsnya itu tuh makin terlihat jelas, makanya akan menukik ke atas. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau masih kecil, knotsnya masih kecil, itu tuh nanti belum terlalu terlihat. Karena masih konstan 2. Tapi saat knotsnya sudah mulai besar, sudah mulai 60 knots, maka ketinggiannya itu akan berubah dengan sangat drastis. Oke, kita lihat di soal yang diminta A. Jelaskan makna dari turunan parsial DOH per DOV dan DOH per DOT. Simpelnya, DOH per DOV itu turunan H terhadap V. Itu tuh kita baca kalau secara simbolnya. DOH per DOV ya berarti kan turunan H terhadap V. Nah, tapi kalau penjelasan secara maknanya itu, DOH per DOV itu jumlah perubahan ketinggian dalam satuan kecepatan. H per satuan kecepatan. Hanya itu ketinggian ya.
Kenapa perubahan? Karena yang dihitung itu juga perubahan atau pertumbuhannya. Jadi kita melihat pertumbuhannya itu kan, kita melihat pertumbuhannya. Makanya yang dipakai adalah perubahan. Jadi kita dapat simpulkan bahwa dou-ha per dou-v itu tuh perubahan ketinggian gelombang laut terhadap kecepatannya. Jadi berapapun kecepatannya itu tuh akan berubah kan ketinggiannya seperti itu. Pada saat kecepatannya 10 knots, terlihat bahwa setiap waktunya tuh hampir nggak ada perubahan. Tadi seperti saya bilang, konstan. Beda saat kecepatannya kencang, yaitu 60 knots, perubahannya nyata. Sudah mulai terlihat jelas. Tadi sudah mulai terlihat bahwa perubahannya tuh sampai 10. Jadi pertambahannya tuh sampai 10 sendiri. Oke, tadi di soal sudah ditulis ya bahwa H sama dengan F dalam kurung V, T. Nah, tadi tuh kan kita diminta untuk cari apa sih arti dou-ha per dou-v. Kita tulis lagi dou-ha per dou-v. Nah, H-nya itu kita ubah jadi F dalam kurung V min T. Kita tulis lagi ya, dou dalam kurung F V, T dibagi dou-v. Nanti didapat kesimpulan hasilnya adalah FV dalam kurung V min T. Itu tuh untuk yang dou-ha per dou-v. Bagaimana kalau yang dou-ha per dou-t? Sama seperti dou-ha per dou-v tadi. Kalau dou-ha per dou-t itu perubahan ketinggian gelombang terhadap waktu. Jadi sekarang kalau kita lihat dari waktunya itu tuh pasti akan berubah ketinggiannya tergantung berapa waktunya. Kita masukin lagi ke rumusnya. Dou-ha per dou-t sama dengan kita ubah hanya tadi seperti F dalam kurung V, T dibagi dou-v. Nanti didapat hasil adalah FT dalam kurung V, T. Tadi T karena kan dia terhadap T, ini V karena dia terhadap V, seperti itu. Jadi nomor 1 seperti itu untuk yang A. Kita lanjut yang B. Oke, kita cek ke soal nomor yang 1B. Diminta adalah turunkan rumus pendekatan dari FV 40,15 dan FT 40,15. Oke, kita coba ya kerjakan. Nah, ini itu sama kayak rumus turunan pada umumnya. Rumus turunan pada umumnya kan lim H mendekati 0, F X plus H dikurangi Fx per H. Ini rumus turunan. Nah, kita cobalah masukin ke yang FV dan nantinya ke FT. Kita coba ke FV dulu ya. Kita masukin ke FV. Jadi kita masukin lim delta V mendekati 0. Kita masukin X-nya di sini adalah 40 dan H-nya adalah delta V, 15. Dikurangi F 40 min 15. Jadi 40 min 15 di sini adalah X-nya. Seperti itu dibagi dou-v. Jadi dou-v ini sebagai H-nya. H dalam rumus ini. Oke, karena ini kita diminta cari FV terlebih dahulu, berarti kita cari delta V-nya terlebih dahulu. Delta V itu apa? Delta V itu kita diambil dari tabel tadi. Tabel tadi kita lihat wind speed-nya itu tuh jaraknya tuh 10, perubahannya tuh 10. Ini 10, ini turun 10, ini turun 10, dan ini turun 10. Sebaliknya juga sama, ini naik 10, berarti kan kurang, naik 10 lagi juga kurang. Berarti kan ada yang min dan ada yang plus. Maka dari itu diambil adalah plus minus 10. Maka delta V adalah plus minus 10. Oke, kita coba hitung yang plus 10 terlebih dahulu. Kita masukin ke rumus yang tadi, lim delta V mendekati 0, F 40 ditambah 10. 10 dari mana? 10 dari delta V tadi. Di koma 15 dikurangi F 40,15. Dibagi delta V-nya adalah 10 plus 10. Oke, kita coba jumlahin 40 dan 10-nya. Jadi, lim delta V mendekati 0 itu adalah F 50,15 dikurangi F 40,15 dibagi 10. F 50,15 itu dapat dari mana? Dapat dari tabel tadi. F-nya 50, hanya 15. Dapatlah 36.
36. Nah, 36 sama dengan yang 40,15, hasilnya adalah 25. Jadi 36 dikurangi 25 adalah 11. 11 dibagi 10 adalah 1,1. Ini untuk yang plus 10. Lanjut, kita coba yang ke min 10, yang kurang 10. Kita dimasukin. Lanjut, kita ke yang min 10. Kita masukkan ke rumus tadi, lim delta V mendekati 0, kita masukin rumusnya, F 40 min 10,15. Min tadi karena delta V-nya sekarang kita pakai yang min 10. Dikurangi F 40,15 dibagi min 10. Sekarang delta V-nya adalah min 10. Sama dengan 40 dikurangi 10 adalah 30. Jadi limit delta V mendekati 0, F 30,15 dikurangi F 40,15 dibagi min 10. F 30,15 tadi kita lihat di tabel adalah, nih kita lihat di tabel adalah 16. Oke, berarti ini 16. Ini 16, kalau yang F 40,15 itu 25. Jadi 16 kurangi 25 dibagi min 10. 9 min 9 dibagi min 10 sama dengan 0,9. Didapatlah tadi 1,1 untuk yang plus 10 dan 0,9 untuk yang min 10. Untuk yang FV sudah ketemu semua. Sekarang kita lanjut yang ke FT. FT 40,15 sama dengan, kita masukin ke rumus tadi sama limit delta T, sekarang delta T ya, mendekati 0, F 40 ditambah delta T, 15 dikurangi F 40,15. Sekarang pakainya T ya, dibagi delta T. Oke, didapat rumus ini untuk yang FT. Sekarang kita cari tahu dulu delta T-nya berapa. Cari tahu delta T sama seperti cari tahu delta V tadi. Kita lihat perubahannya itu berapa. Ini kita naik jadi 5. Ini juga naik jadi 5. Kalau dia turun jadi min 5. Dia turun lagi juga min 5. Jadi delta T-nya adalah plus minus 5. Diketahui lah tuh delta T-nya plus minus 5. Kita cari dulu sekarang yang plus 5. Oke, kita masukin ke rumus. Limit delta T mendekati 0, F 40 plus 5,15 dikurangi F 40,15 dibagi delta T-nya adalah 5. Oke, 40 tambah 5 adalah 45. Jadi limit delta T mendekati 0, F 45,15 dikurangi F 40,15 dibagi 5. 45,15 itu kita dapat di tabel. Tapi karena 45 tidak ada, kita cari tengah-tengahnya dari 25 dan 36. Kita ambil adalah 28. Kita ambil 28 dikurangi F 40,15 tadi adalah 25 dibagi 5. 28 dikurangi 5 itu kan 3. 3 dibagi 5 adalah 0,6. Dapatlah yang plus 5 adalah 0,6. Kita lanjut yang ke min 5. Yang ke min 5, limit delta T mendekati 0, F 40 kurang 5 di koma 15 dikurangi F 40,15 dibagi min 5. Sekarang kita pakai min karena delta T-nya sekarang kita coba yang min 5. Kita masukin lah tuh tadi, limit delta T mendekati 0, 40 dikurangi 5 adalah 35 dikurangi koma 15. 15 dikurangi F 40,15. Kita juga cari tengah-tengahnya dari 35 dan 15. Kita cek ya. 35 dan 15. 35 dan 15. Kita cari nilai tengah-tengahnya di sini. Didapatlah nilai tengah-tengahnya adalah 21 dikurangi 25 dibagi min 5 sama dengan min 4 dibagi min 5 sama dengan 0,8. Jadi 0,8 untuk min 5 dan 0,6 untuk plus 5. Oke, kan kita sudah dapat nih untuk FV dan FT-nya. Nah, kita cari rata-rata dulu biar didapat satu aja untuk FV dan satu aja untuk FT. Kita cari rata-rata untuk FV. FV1 ditambah FV2 dibagi 2. FV1 untuk yang 1,1 dan FV2 untuk yang 0,9. Kita jumlahin 1,1 tambah 0,9 adalah 2. 2 dibagi 2, 1. Jadi rata-rata untuk FV adalah 1. Dan kita sekarang coba yang FT.
FT itu FT1 tambah FT2. FT1 tuh yang ini. Nih, yang FT2 itu adalah yang ini. Kita jumlahin 0,6 tambah 0,8 dibagi 2. 14 dibagi 2, 1,4 dibagi 2 sama dengan 0,7. Oke, didapat. Jadi rata-rata untuk F adalah 1 dan rata-rata untuk FT adalah 0,7. Kita masukin ke rumus pendekatan. Rumus pendekatan tuh sudah ada hafalannya, sudah diketahui. Rumusnya itu adalah F, V, T sama dengan F, A, B ditambah F, V, A min B, V min A ditambah FT A, B dan T min B. Nah, A-nya itu adalah 40, B-nya itu 15. Kita masukin ke dalam rumus ini. Berarti F 40,15 ditambah FV, A-nya 40,15 lagi, dalam kurung V dikurangi A. A-nya adalah 40, jadi V dikurangi 40. Ditambah FT A min B, berarti FT 40,15. Dalam kurung T min B. B-nya adalah 15, jadi berarti T min 15. Oke, kita masukin tadi F 40 min 15 adalah 25. FV 40,15 adalah 1, dapat dari ini. Kemudian dikali V min 40 ditambah FT 40,15 adalah 0,7 dikali T dikurangi 15. Oke, dikalikan biar rapi. 25 ditambah V min 40 ditambah 0,7 T. 0,7 dikali 15 adalah 10,5. Berarti 0,7 T dikurangi 10,5. Didapatkan rumusnya. Dirapikan ya, V-nya ke depan, 0,7-nya ke tengah, dan konstantanya ke belakang. 25 dikurangi 40 dikurangi 10,5, hasilnya adalah 25,5. Jadi rumus pendekatannya adalah F, V, T sama dengan V ditambah 0,7T dikurangi 25,5. Sekarang kita coba yang 1C. 1C itu diminta untuk menjelaskan makna dari pertanyaan B. Ini harusnya pertanyaan ya. Pertanyaan B. Pertanyaan B. Pertanyaan B itu apa? Turunkan rumus dari pendekatan dari FV 40,15 dan FT 40,15. FV itu F diturunkan terhadap V dan FT itu F diturunkan terhadap T. Misalkan rumus F X min Y 2X plus 2Y. Kalau mau menurunkan terhadap X itu kan nanti jadi 2 plus 2Y. Kalau diturunkan terhadap Y jadi 2X plus Y. Jadi itu turunan parsial itu dia mengabaikan satunya. Kayak misalnya yang X. Kalau turunan parsial terhadap X berarti yang kita abaikan yang 2Y. Karena yang diturunkan cuma yang 2. Dari 2X jadi 2. Sama halnya yang ini, jadi 2Y jadi 2, tapi 2X-nya tetap. Gitu. Nah, turunan itu bisa pakai dua rumus. Bisa pakai rumus lim H mendekati 0 Fx plus H dikurangi Fx per H. Atau lim X mendekati A, Fx kurangi Fa dibagi X kurangi A. Nah, dari soal itu kita diminta adalah T-nya itu 15 dan V-nya adalah 40. Nah, untuk mencari rumus pendekatan itu tuh sudah ada rumusnya. Rumusnya adalah F, V, T, F, A, B ditambah F, V, A, B dikali min A ditambah F, T, A, B dan dikali T min B. Ini adalah rumus pendekatan. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu kita baca dulu CO-nya. Soal ini untuk menguji kemampuan mahasiswa menyelesaikan masalah aplikasi turunan parsial. Pakai parsial lagi. Nah, di soal itu sudah diketahui bahwa ada yang namanya rumus gas ideal, hukum gas ideal. The gas law for a fixed mass M of an ideal gas at absolute temperature T, pressure P, and volume V is PV sama dengan MRT, where R is the gas constant. Oke, kita tulis dulu diketahuinya. PV sama dengan MRT. M-nya itu kan nilai fix. Kayak ditulis tadi, fixed mass M. Lalu T-nya adalah temperatur. T-nya adalah temperatur. P-nya adalah pressure, tekanan. Dan volumenya adalah V. Dan R-nya adalah konstan. Oke, kita cari dulu yang A.
Yang A itu kita diminta untuk membuktikan bahwa do P per do V dibagi do V per do T dikali do T per do P sama dengan min 1. Kita coba turunin satu-satu dari yang do P per do V. Do P per do V. Kita cari dulu P. P-nya itu kita otak-atik dari sini. Jadi MRT per V. Kita pindah ruas saja, M-nya tetap di kiri dan V-nya turun ke bawah. Oke, berarti do P sama dengan do V. Kita masukin lah tadi yang diketahui MRT per V. Ini kita turunin di sini ya. Oke, sekarang kita tulis lagi do P per do V. Sama dengan MRT. V yang naik ke atas. V dari di bawah naik ke atas jadi V pangkat min 1. Nah, ini tuh P terhadap V. Berarti yang diturunin adalah yang V. Nah, V-nya tadi kita turunin. Min 1-nya ke depan. Kemudian pangkatnya berkurang. Jadi min 1-nya ke depan. Pangkatnya jadi min 2. Sekarang jadi MRT min 1 V pangkat min 2. Sekarang kita cari selanjutnya yang do V per do T. Kita otak-atik V-nya didapat adalah MRT per P. Ini adalah V-nya. Lalu kita masukin ke sini. Do V sama dengan do T sama dengan MRT per P. Ya. Lalu kita coba lagi, kita turunin lagi. Do V per do T sama dengan MR1 per P. Kenapa T-nya jadi 1? Karena dia tuh V diturunkan terhadap T, maka T-nya diturunin. Jadi 1. Jadi kan T itu kan sebenarnya kan 1T. Nah, kalau turunin jadi 1. Makanya ditulisnya 1 dibagi P sama dengan MR dibagi P. Oke, sekarang kita coba yang ketiga yang do T per do P. Kalau kita coba cari T-nya setelah mengotak-ngatik PV-MRT didapatkan T sama dengan PV dibagi MR. Nah, kita coba dimasukin ke bawahnya. Do T per do P sama dengan PV dibagi MR. Nah, ini kan diturunin terhadap P juga, berarti P-nya yang kita ubah. Nah, jadi sekarang jadi 1V. P-nya itu kan tadi kan 1P kan. Kalau P itu kalau diturunin 1P diturunin jadi 1. Makanya ditulis 1V per MR. Setelah kita rapikan V-nya jadi 1 sendiri. V-nya jadi sendiri jadi V per MR. Satunya hilang karena sudah dikali V jadinya V per MR aja. Kemudian kita masukin ke dalam soal. Soal tadi kan minta do P per do V dikali do V per do T dikali do T per do P sama dengan min 1. Kita masukin semua yang kita ketahui yang sudah dicari tadi ya. Ini kan kalau kita rapiin jadi MRT per V pangkat 2 ada min yang ada kayak gini. Nah, ini kita masukin ke dalam sini. Ke rumus yang do P per do V. Jadi, min MRT per V kuadrat dikali do V per do T itu adalah MR dibagi P. Kalau yang do T per do P, kita masukin ini jadi V per MR. Sama dengan min 1. Oke. Sekarang kita coret yang sama. MR sama MR kita coret. V sama V kita coret nih. Jadi sisa 1V di bawah sini. Jadi MRT per V ada minus di depan dikali 1 per P. Karena P-nya adalah penyebut dan satunya hilang. Jadi 1 per P. Sama dengan min 1. Nah, didapat seperti ini. Nah, V-nya itu kita ubah lagi pakai rumus PV-MRT. Jadi, V kan PV sama dengan MRT. Berarti V adalah MRT dibagi P. Kita masukin ke dalam penyebut ini. Jadi, sekarang min MRT dibagi MRT per P. Dikali 1 per P. Sama dengan min 1. Nah, kita lanjut ke samping sini. Sekarang yang jadi penyebut tuh kita naikin ke atas tapi dibalik. Seperti sifat matematika pada umumnya. Min MRT dikali P dibagi MRT dikali 1 per P. Sama dengan min 1. Coba kita coret-coret ya. MRT dicoret-coret, P dicoret. Jadi sisa min dan 1. Jadinya min 1 sama dengan min 1. Terbukti. Oke, nomor 2A seperti itu. Kita lanjut ke 2B. 2B itu diminta show that T do P per do T do V per do T, tadi maksud dikali ya, do P per do T dikali do V per do T sama dengan MR. Diketahui juga bahwa PV sama dengan MRT. Kita cari dulu T-nya ini, kita ubah pindah ruas. T sama dengan PV dibagi MR.
T sama dengan PV dibagi MR. Udah, ini untuk T. Sekarang kita cari yang do P per do T. Do P per do T itu sama dengan P sama dengan MRT dibagi V. Caranya gimana? Tadi tinggal pindah ruas aja. Seperti yang tadi sebelumnya. Ini pindah ke V, pindah ke bawah sini. Jadi P sama dengan MRT per V. Kita sama denganin. Do P per do T sama dengan MRT per V. Ini, karena ini tuh turunan terhadap T, maka T-nya kita turunin seperti tadi. 1T diturunin jadi 1, makanya ditulis 1. Jadi MR1 dibagi V. Satunya kita nggak usah tulis karena udah dikali ke sini, jadinya MR per V. Kita coba lanjutnya yaitu do V per do T. Nah, ini T-nya adalah MRT per P. Caranya sama ya, seperti tadi. Oke, lanjut. Ini salah, ini bukan T, tapi V harusnya. Karena kan ini kan V yang ini loh. V ini kita cari ke sini. Ini P ini cari ke sini gitu. Ini jadi V. Jadi do V dibagi do T sama dengan MRT per P gini. Karena ini turunan terhadap T, maka T-nya kita ubah juga. Jadi turunan T adalah 1 tulis 1, MR kali 1 dibagi P. Jadi MR per P. Nah, sekarang kita masukin ke dalam soal. Udah ketemu kan dua-duanya? Kita masukin ke dalam soal. T do P per do T dikali do V per do T sama dengan MR. T-nya tadi apa? T adalah PV dibagi MR. Dikali do P adalah MR dibagi V dikali MR lagi dikali P sama dengan MR. Nih tinggal dicoret-coret aja. MR coret MR, MR coret MR, V coret sama ini coret, P coret sama ini. Jadi sekarang ini sama kan, MR sama dengan MR. Maka terbukti untuk 2B terbukti. Oke, kalau nomor 2 sudah, kita lanjutkan nomor 3. Soal ini untuk menguji kemampuan mahasiswa menerapkan matematika untuk kimia dalam berbagai kasus dalam jurnal ilmiah. Nah, diminta untuk menjelaskan aplikasi matematika untuk kimia dalam jurnal yang dibahas dalam kelompok Anda. Jelaskan terutama mengenai perumusan fungsi dengan parameter dan variabelnya. Oke, jadi untuk jurnal yang kami ambil, kelompok kami mengambil jurnal ini. Ini jurnal yang kita ambil, jurnal berjudul Kinetics and Mechanism for Electrochemical Ammoxidation of Furfural to Biomass Derived Neutral over COSE Electrocatalysis oleh penulis Zhong Moushu dan Jinsu Chen. Ini adalah jurnalnya Chemical Engineering Journal. Nah, di si jurnal ini tuh ada berbagai macam rumus, ada berbagai macam reaksi kimia. Nah, yang kita ambil adalah rumus nomor 14 dan 15 ini. Nanti kita pindahkan ke dalam jawaban tadi ya. Kita coba jelaskan. Nih, ini persamaan kimianya ini tadi. Ada reaksi-reaksi kimianya dan ada persamaan diferensial kimia. Jadi ada rumus kimia dan ada rumus matematikanya. Oke, jadi kita tuh bisa mengambil kesimpulan dilihat dari sini itu fungsi turunan itu bergantung pada adanya 1A dan 2A. Kenapa kita bilang fungsi turunan? Karena ini tuh bentuknya nggak asing ya sama bentuk turunan. Do per do T itu kan fungsi turunan. Maka ini adalah fungsi turunan bergantung pada 1A dan 2A. 1A-nya itu adalah amina, ini adalah bentuk struktur amina. Dan 2A adalah strukturnya keton. Nanti dia ditambah NH3 dan dia ditambah H2O. Dan itu harus berjalan dua-duanya karena dia adalah dua variabel. Seperti dari sebelumnya, kalau gak bisa satu doang, harus dua-duanya biar dia tidak kesulitan untuk berjalan. Kalau satu doang kan dia kesulitan. Sekarang kita perlu dua-duanya biar gampang deh jalannya gitu. Oke, ada 2 rumus persamaan diferensial dalam kimia. Yang atas ini adalah nomor 14 tadi ya, dan ini adalah nomor 15 dalam jurnalnya. Yang atas adalah reaksi maju karena dia pembentukan produk 1A ini tadi. Dan yang bawah adalah reaksi mundur, produk kembali ke reaktan. Ini adalah yang 2A yang ini. Yang ini adalah tadi itu adalah keton. Nah,
kita bisa ambil kesimpulan. Ini kan rumus aslinya kan do P per do T. Turunan do P per do T mengacu pada turunan fungsi P terhadap waktu T, seperti tadi yang sudah dijelaskan di nomor 1. Nah, untuk menggambarkan laju perubahan suatu besaran P terhadap waktu T. Jadi itu do P per do T itu untuk menggambarkan laju perubahan suatu besaran P terhadap waktu T. Nah, dalam persamaan 14 yang kita ambil, ini persamaan 14 yang kita ambil, fungsi P mengacu pada pembentukan senyawa amina. Ini salah, harusnya amina. Mengacu pada pembentukan amina. Produk, ini adalah aminanya. Dan sedangkan dalam persamaan reaksi 15, fungsi P mengacu pada pembentukan keton atau reaktan. Ketonnya tuh ini, 2A-nya ini adalah keton. Hal ini terjadi karena reaksi ini tuh bersifat reversibel atau bolak-balik. Makanya ada tanda ini, simbol ini. Itu artinya bolak-balik atau reversibel. Nah, 1A tadi amina, 2A adalah tadi produk yang terbentuk atau keton. Coba kita ulik ke persamaan rumus kimianya. Yang nomor 14 terlebih dahulu. D1A per dt ini adalah laju perubahan konsentrasi senyawa 1A terhadap waktu. Ini terhadap waktu karena yang di bawah adalah T. Jadi kayak di terhadap T gitu. Ini menunjukkan bagaimana konsentrasi 1A itu berubah seiring berjalannya waktu. K ini adalah konstanta laju reaksi. 1A dan 2A adalah konsentrasi senyawa 1A dan 2A, yaitu tadi adalah amina dan keton. Dan 1/1 dan -1/1 itu adalah ini koefisien yang ada di sini. Makanya dia bisa min, makanya dia bisa plus. Ini min, ini plus. Adalah koefisien stoikiometri yang berkaitan dengan masing-masing senyawa dalam reaksi tersebut. Oke. Ini udah untuk yang nomor 14. Sekarang kita coba ke rumus nomor 15. Kita ulik lagi. D2A per dt itu adalah laju perubahan konsentrasi Z2A atau keton terhadap waktu T, ya kan? Terhadap waktu T sama seperti yang tadi. Terhadap waktu T karena penyebutnya adalah T. Dalam kata lain, ini adalah turunan parsial dari konsentrasi 2A terhadap waktu. Laju reaksi seringkali diukur dalam satuan molar per liter. Ini tuh tergantung sama nanti satuan dalam kimianya. Kalau di sini kita tidak perlu, kita abaikan dulu yang tadi. Nah, K11ANH3 itu adalah suku pertama yang menunjukkan laju pembentukan 2A atau keton. K1 adalah konstanta laju reaksi untuk pembentukan 1A. 1A itu adalah amina. Adalah konsentrasi 1A. Nah, jadi kalau yang dalam kurung gini, itu adalah konsentrasi 1A. Kalau kayak gini juga sama, adalah konsentrasi 2A. 2A adalah keton, 1 adalah amina gitu. Kalau dan yang NH3 ini berarti kan dia produk yang ditambahin ini, produk yang ditambahin ini. Dia juga dicari konsentrasinya. Berarti konsentrasi NH3. Ini juga sama K-1 2A kali H2O. Ini adalah suku kedua yang menunjukkan laju penghancuran. Penghancuran itu kenapa? Karena dia reversibel, jadi dia kayak kembali ke produk. K-1 adalah konstanta laju reaksi untuk reaksi penghancuran. 2 adalah konsentrasi karena dia bentuknya adalah kurung siku. Makanya dia disebutnya konsentrasi 2A. H2O juga sama, dia dikelilingi oleh kurung siku, berarti dicari adalah konsentrasi H2O, konsentrasi air. Dan kemudian yang terakhir K2 kali 2A adalah suku ketiga yang menunjukkan laju penghancuran 2A. Laju kembali lagi yang reversibel yang kembali ke produk. K2 adalah konstanta laju reaksi untuk reaksi penghancuran kedua kali gitu. Jadi ini adalah jawaban nomor 3 sekaligus jawaban terakhir penghujung dari jawaban soal UTS yang saya bahas. Sudah selesai penjelasan saya mengenai soal UTS kelas Mat Kim A untuk mata kuliah Matematika untuk Kimia yang diampu oleh Bapak Irwan. Saya berterima kasih banyak atas penjelasannya selama semester 2 ini. Mohon maaf apabila di penjelasan ini saya banyak salah kata, salah pengucapan, atau ada salah penjelasan. Mohon dimaafkan dan dikoreksi. Saya berterima kasih banyak. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi.